Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Penggunaan Bahasa Gaul sebagai Dialek Bahasa Indonesia Non-Formal di Kalangan Remaja dalam Kehidupan Sehari-hari. Poin-poin yang akan kami bahas dari makalah tersebut meliputi 1. Latar belakang. Yang kedua, tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang ketiga, efektivitas penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Yang keempat, dampak penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja yang terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Yang terakhir, tentang kesimpulan. Baik, untuk memulainya, di sini saya akan memaparkan sedikit apa sih bahasa gaul itu. Nah, di sini bahasa gaul merupakan ragam bahasa Indonesia non-formal yang lazim digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di era milenial seperti sekarang ini, penggunaan bahasa gaul amat sering kita dengar dalam setiap percakapan sehari-hari. Karena bahasanya yang terdengar seru dan keren, banyak anak muda yang menggunakan bahasa gaul dalam setiap percakapan mereka dengan teman atau sahabat mereka. Dengan bahasa gaul, mereka lebih mudah menyampaikan maksud dan tujuan mereka serta lebih dapat mengapresiasikan diri mereka daripada menggunakan bahasa Indonesia formal yang mungkin agak sedikit rumit dan terikat oleh aturan-aturan kebahasaan. Bahasa gaul menjadi primadona di media sosial. Banyak sekali hal yang bisa diposting melalui media sosial, seperti halnya konten-konten, baik yang berupa tulisan, video visual, maupun percakapan-percakapan, atau podcast yang kebanyakan menggunakan bahasa gaul. Dalam sejarah, bahasa gaul atau yang biasa disebut prokem ini muncul sekitar tahun 1980-an yang saat itu digunakan oleh kalangan preman. Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa prokem ini merupakan kode yang digunakan oleh kelompok tertentu pada situasi yang umum. Namun, saat ini penggunaan bahasa gaul tidak hanya digunakan oleh kelompok tertentu, melainkan sudah menyebar dan digunakan oleh masyarakat secara luas. Apalagi di era milenial saat ini, sangat banyak kita jumpai bahasa gaul atau prokem yang digunakan oleh masyarakat, terutama kaum muda. Mereka mengembangkan dan mengkreasikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mudah mereka pahami dalam percakapan sehari-hari. Misalnya saja seperti kuy, sans, kepo, dan masih banyak lagi. Bahkan, bahasa gaul terkadang dianggap gengsi tersendiri dalam lingkup kaum muda, sehingga jika tidak menggunakan bahasa gaul, maka dianggap kurang keren atau kurang update dalam pergaulan mereka. Saya akan menyampaikan tentang fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Dewasa ini, publik diramaikan dengan penggunaan bahasa gaul atau bahasa yang digunakan di kalangan remaja. Mereka menggunakan kosakata atau serapan atau singkatan-singkatan yang memiliki makna khusus yang mungkin hanya sekelompok atau segelintir orang saja yang memahaminya. Seiring dengan berkembangnya zaman dan sejalan dengan pesatnya perkembangan atau pertumbuhan dari teknologi dalam bidang komunikasi, menyebabkan perkembangan bahasa pun ikut pesat pula. Perkembangan teknologi komunikasi ini yang mendorong berkembangnya bahasa, namun juga menyebabkan masalah terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini dikarenakan munculnya media sosial atau jejaring sosial, yang di dalamnya kita dapat dengan mudah mengakses informasi terutama tentang penggunaan bahasa yang sebenarnya kurang cocok dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam media sosial, memicu kemunculan berbagai macam gaya bahasa baru dalam kehidupan masyarakat. Dengan kemudahan dalam mengakses informasi di media sosial ini, sehingga terjadi interaksi antara pengguna satu dengan pengguna yang lain. Interaksi pun tidak terbatas di dalam negeri saja, tetapi juga merambah ke luar negeri atau interaksi antar negara.
Dengan adanya interaksi antar negara, maka kita tidak hanya mengetahui satu bahasa saja, tetapi juga kita dapat mengetahui banyak sekali bahasa dari negara-negara yang kita melakukan interaksi dengan orang yang berada di dalamnya. Nah, dengan hal tersebut, maka menyebabkan perkembangan bahasa menjadi lebih pesat. Dengan adanya bahasa, dengan perkembangan bahasa ini menjadikan istilah bahasa Indonesia menjadi bervariatif. Bahasa gaul sendiri sudah dikenal sejak tahun 2000-an dan pemakainya merupakan dari kalangan remaja atau anak muda. Dengan berkembangnya bahasa dan bisa dikenal sebagai istilah perkembangan bahasa atau bahasa yang digunakan ialah bahasa gaul, maka bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah atau bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari umumnya pemakaiannya sudah mulai tergeser oleh penggunaan bahasa gaul. Para remaja lebih condong menggunakan bahasa gaul untuk komunikasi sehari-hari atau bincang-bincang santai dengan sesama rekan mereka. Bahasa gaul digunakan karena mudah dipahami. Seorang remaja menggunakan bahasa gaul karena gengsi mereka. Mereka menganggap bahwa menggunakan bahasa gaul merupakan sesuatu kemajuan. Mereka dianggap lebih update, tidak ketinggalan zaman, berbeda jika mereka masih menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Mereka merasa kudet atau kurang update, dan mereka merasa gengsi mereka kurang tinggi. Mungkin seperti itu. Fenomena penggunaan bahasa gaul ini merupakan modifikasi dari bahasa Indonesia. Namun tak hanya bahasa Indonesia saja, bisa saja modifikasi bahasa gaul merupakan bahasa asing yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menjadi bahasa gaul. Nah, bahasa gaul itu sendiri diantaranya ada santuy, sans, yang artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia artinya adalah santai. Atau ada lagi sabi, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah bisa. Atau selanjutnya kata takis, atau yang dalam bahasa Indonesia itu dapat diartikan sebagai sikat. Yang selanjutnya kezel pakai Z. Kalau dalam bahasa Indonesia itu menulisnya kesel pakai S. Dan selanjutnya ada kuy, yang umum banget digunakan. Kuy kesana, kuy kesini, kuy kemana-mana. Nah, dalam bahasa Indonesia kuy itu artinya sendiri adalah yuk. Nah, itu tadi adalah ragam serapan dari bahasa gaul yang merupakan serapan dari kosakata bahasa Indonesia. Yang selanjutnya merupakan singkatan dari kata bahasa Indonesia. Ada mantul, yang artinya adalah mantap betul. Yang kedua ada japri, yang artinya jalur pribadi. Selanjutnya ada sampis atau sampah habis. Dan yang terakhir ada negara berflower atau yang artinya negara berkembang. Nah, dapat kita simpulkan dari bahasa-bahasa gaul di atas merupakan modifikasi dari bahasa Indonesia yang dikreasikan sedemikian rupa, seunik mungkin, semenarik mungkin, sehingga cocok digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari atau dalam komunikasi non formal, sehingga bahasa tersebut digunakan menjadi bahasa komunikasi. Penggunaannya pun sering kita jumpai dalam praktik komunikasi sehari-hari. Nah, itu tadi merupakan penjelasan dari fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Kita sebagai remaja Indonesia tentunya selain memahami bahasa gaul, harus memahami bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar, sehingga kita tidak melupakan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai apa itu fenomena penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan remaja. Berdasarkan survei, 94% dari 54 remaja di Indonesia menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul itu sendiri merupakan bahasa yang diciptakan oleh para remaja itu sendiri untuk mengekspresikan dirinya
dan sifatnya pun sementara. Biasanya, para remaja akan merasa malu jika tidak menggunakan bahasa gaul itu. Mereka akan merasa ketinggalan zaman. Padahal, bahasa yang digunakan itu kurang baik dalam segi etika dan sopan santun. Seperti misalnya meneketehe atau manaku tahu untuk menjawab ketidaktahuan. Pada akhirnya, seiring berjalannya waktu atau zaman, bahasa akan terus mengalami perubahan. Tidak menutup kemungkinan bahasa slang atau bahasa gaul justru akan menjadi bagian dari bahasa Indonesia di masa akan mendatang. Yang perlu kita pertahankan ialah bagaimana bijaksananya kita dalam menempatkan kata dalam sebuah kalimat agar memenuhi etika dalam berbahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari bahasa gaul di kalangan remaja saat ini. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu bahasa gaul. Bahasa gaul adalah bahasa yang lazim digunakan oleh remaja milenial sekarang. Bahasa gaul merupakan bahasa Indonesia yang tidak baku dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia di KBBI. Bahasa gaul sendiri hanya dipakai oleh remaja milenial. Bahasa gaul sendiri memiliki dampak positif dan dampak negatif. Saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari bahasa gaul sendiri. Dampak positif yang pertama adalah remaja akan lebih kreatif untuk menyampaikan opini mereka. Dengan bahasa gaul, remaja milenial akan lebih kreatif untuk menyampaikan opini atau topik apapun itu. Soalnya lebih mudah saja untuk menjelaskan ke teman-temannya daripada menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Untuk dampak positif yang kedua, para remaja milenial akan lebih akrab dengan teman sebayanya dengan menggunakan bahasa gaul. Bahasa gaul dapat lebih mengakrabkan remaja milenial karena bahasa yang tidak terlalu berat seperti bahasa baku Indonesia dan lebih unik aja untuk sebagai bahasa sehari-hari mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari bahasa gaul. Jadi seiring berkembangnya zaman, di saat era ini terjadi suatu perubahan yang sangat signifikan, yaitu terjadinya dampak dari bahasa gaul. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak-dampak negatif dari bahasa gaul. Yang pertama diantaranya adalah punahnya bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia yang dulu itu kental dengan budayanya, kemudian tercampur dengan adanya bahasa-bahasa gaul, akhirnya bahasa Indonesia ini akan terjadi kepunahan. Lalu yang kedua, yakni menyulitkan pemahaman kepada orang lain. Misalnya dari negara-negara lain yang ingin mempelajari bahasa Indonesia akan sulit karena tercampurnya suatu suatu kegiatan yang baru yang disebut dengan bahasa gaul itu tadi. Kemudian yang ketiga, yakni derajat bahasa Indonesia akan menurun. Nah, ini sesuatu yang sangat penting yang harus kita pahami, bahwasanya
kalau sampai masuknya dampak dampak negatif dari bahasa gaul, maka ini yang terjadi, derajat bahasa Indonesia akan turun. Kemudian yang terakhir adalah eksistensi bahasa Indonesia yang terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. Ini yang patut kita harus jaga, karena ini termasuk budaya dari bahasa Indonesia yang dulu, lalu generasi yang sekarang ini tercampur karena ada arus menjelaskan tentang kesimpulan dari bahasa gaul. Bahasa gaul tercipta dari sekumpulan remaja dan sekumpulan suatu kelompok yang dimana dengan tujuan untuk merahasiakan sesuatu atau sebagai bentuk lelucon belaka, yang dimana bahasa gaul tersebut tercipta pada tahun 80-an yang sejatinya sering digunakan oleh para preman untuk merahasiakan sesuatu atau merahasiakan perbincangan mereka agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun seiring berkembangnya zaman, perkembangan bahasa gaul ini semakin banyak modelnya, dan saat ini penggunaan bahasa gaul ini digunakan oleh anak muda pada zaman sekarang, yang dimana hal dengan adanya bahasa gaul itu secara tidak langsung bahasa Indonesia atau kosakata asli Indonesia yang baik dan benar semakin tergeserkan oleh fenomena seperti itu. Maka dengan adanya seperti fenomena penggunaan bahasa gaul yang dimana-mana sekarang menggunakan bahasa gaul, semoga saja para generasi muda tidak melupakan bahasa asli Indonesia yang baik dan benar. Terima kasih penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.